Halo semuanya, pernah kepikiran nggak ada dunia yang luar biasa sibuk, penuh kehidupan, tepat di bawah kaki kita? Ya, di dalam tanah kebun kita sendiri. Tapi ternyata dunia ini menyimpan sebuah rahasia, sebuah misteri yang bisa jadi bikin kita kaget soal cara kita berkebun selama ini. Coba lihat pertanyaan ini deh. Kebun organik Anda kelaparan? Kedengarannya aneh kan? Padahal kita udah kasih pupuk organik, udah rawat baik-baik. Tapi gimana kalau semua usaha itu justru bikin tanah kita dan akhirnya tanaman kita menderita kelaparan? Nah, ini dia pertanyaan besar yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, kita mulai dari dilema pupuk. Ini masalah klasik di dunia pertanian modern. Gimana caranya kita bisa kasih makan miliaran orang di bumi, tapi di saat yang sama nggak ngerusak planet kita? Wah, ini tantangan yang gede banget. Selama puluhan tahun, solusinya ya pupuk kimia. Nggak bisa dipungkiri, pupuk ini emang jagoan. Cepat, efektif, bikin hasil panen melimpah. Jadi andalan utama di seluruh dunia buat produksi pangan. Tapi selalu ada tapinya kan? Ternyata ada biaya tersembunyi yang mahal banget. Kalau dipakai berlebihan, pupuk kimia ini bisa bikin banyak masalah. Efisiensi nitrogennya turun, air tanah dan sungai jadi tercemar, tanahnya jadi makin asam, dan yang paling parah, penduduk asli tanah, yaitu para mikroba, malah jadi berkurang. Nah, karena masalah tadi, muncullah sang pahlawan, pupuk organik. Kelihatannya ini solusi yang sempurna kan? Cara yang alami, ramah lingkungan, dan berkelanjutan buat menyuburkan tanah. Dan memang benar loh, pupuk organik itu kelebihannya banyak banget. Bisa bikin struktur tanah lebih bagus, nambahin bahan organik, bikin mikroba di tanah jadi happy. Tapi, lihat deh tanda tanya di bagian kekurangan itu. Apa iya pupuk organik nggak ada kurangnya sama sekali? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Biar gampang, coba bayangin tanah itu kayak kita, punya pola makan sendiri. Untuk bisa sehat dan subur, tanah butuh nutrisi yang seimbang. Yang pertama, ada karbon atau C. Anggap aja ini karbohidratnya tanah. Ini sumber energi utama yang jadi bahan bakar buat miliaran bahkan triliunan mikroba yang kerja non-stop di dalam tanah. Terus ada nitrogen atau N. Nah, kalau ini proteinnya, bahan buat bangun badan. Para mikroba butuh nitrogen ini buat tumbuh, berkembang biak. Jadi keseimbangan antara karbo dan protein ini krusial banget. Jadi, dalam sebuah penelitian, para ilmuwan coba kasih 4 jenis makanan organik yang beda-beda ke tanah. Ada sekam padi, sabut kelapa, biochar, sama pupuk kandang domba. Masing-masing ini punya kandungan karbo dan protein yang unik. Nah, bagian paling menariknya sekarang, apa yang terjadi waktu para mikroba di tanah itu makan menu-menu yang beda ini? Siap-siap karena hasilnya benar-benar mengejutkan. Oke, kabar baiknya dulu ya. Seperti yang bisa kita lihat di grafik ini, semua perlakuan T1 sampai T4 berhasil naikin kadar karbon organik tanah dibanding kontrol. Artinya, karbohidratnya nambah. Sesuai harapan kan? Tujuan ngasih pupuk organik ya salah satunya ini, berhasil. Tapi, ini dia plot twist-nya. Nambahin karbon sebanyak itu ternyata bikin pola makan tanah jadi jomplang banget. Rasio C banding N-nya alias perbandingan karbon sama nitrogen itu meroket. Bayangin aja, para mikroba ini dikasih sepiring penuh nasi, karbohidrat, tapi lauknya protein seuprit, nggak seimbang kan? Karena karbohidratnya melimpah ruah, mikroba-mikroba ini langsung pesta pora. Mereka jadi super aktif berusaha makan semua energi yang ada. Tapi, untuk bisa mencerna semua karbohidrat itu, mereka butuh sesuatu. Dan disinilah masalah besarnya muncul. Nah, ini dia bukti utamanya. Lihat grafik ini. Garis 45 derajat itu ibarat titik keseimbangan sempurna. Kalau datanya ada di garis itu berarti nutrisinya pas. Tapi lihat, semua titik data dari perlakuan kita ada di bawah garis itu. Ini kayak sinyal SOS. Artinya apa? Para mikroba ini teriak-teriak, kami butuh nitrogen. Kami kelaparan nitrogen. Kondisi inilah yang oleh para ilmuwan disebut limitasi nitrogen. Jadi, meskipun karbonnya berlimpah, pertumbuhan dan aktivitas mikroba justru terhambat karena kekurangan nitrogen. Ironis kan? Kita niatnya mau menyuburkan tanah dengan bahan organik, malah secara nggak sengaja bikin penghuninya kelaparan nitrogen. Terus, apa artinya ini semua buat kita yang hobi berkebun atau bertani? Kenapa ini penting banget?
Yuk, kita lihat dampaknya dan gimana temuan ini bisa mengubah cara kita memandang kesehatan tanah. Para penelitinya sendiri menyimpulkannya dengan sangat jelas. Intinya gini, saat kita menambahkan karbon organik dari luar, itu malah menyebabkan kekurangan nitrogen yang bisa dipakai. Jadi, kelebihan karbon justru memicu kelangkaan nitrogen. Ini paradoks besar dalam dunia organik. Oke, jadi apa yang bisa kita pelajari? Pertama, pupuk organik itu bagus, tapi bukan berarti bisa dipakai asal-asalan. Kedua, kalau kita kasih bahan yang karbonnya tinggi banget, kayak sekam atau serbuk gergaji, tanah kita justru bisa lapar nitrogen. Kenapa? Karena mikroba bakalan nyedot semua nitrogen yang ada di tanah buat ngolah karbon itu. Akibatnya, mereka jadi saingan sama tanaman kita. Tanaman butuh nitrogen buat tumbuh, malah dicuri dulu sama mikroba. Jadi kuncinya sekali lagi, keseimbangan. Jadi, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang penting banget. Ini bukan lagi soal sekedar mengisi tanah dengan bahan organik, tapi soal memberi makan tanah dengan benar. Gimana caranya kita bisa jadi semacam ahli gizi buat tanah kita? Memastikan mereka dapat menu yang seimbang, bukan cuma kebanyakan karbo. Nah, itu dia tantangan kita semua ke depannya.